Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kali ini kita akan mempelajari tentang asam, basa, dan garam. Adakah manfaatnya ketika kita belajar asam, basa, dan garam? Apa sih sebenarnya contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya ada manfaat yang banyak kita dapatkan ketika mempelajari materi ini, materi asam, basa, dan garam. Contohnya apa? Di bidang kesehatan, bidang pangan, bidang energi, bidang militer, bidang pertanian, bidang kecantikan, dan bidang-bidang lainnya. Nah, di sini ada gambar buah anggur dan buah stroberi. Ada yang tahu nggak kenapa Ustadz menampilkan gambar anggur dan stroberi? Ya, benar. Salah satunya sesuai dengan judulnya, berarti di dalam buah ini terkandung suatu zat asam. Begitupun dengan buah-buah ini, ada jeruk, apel, dan seterusnya ya. Beberapa di antaranya mengandung asam. Nah, ada yang tahukah apa itu asam? Asam banyak teorinya. Nah, di SMP salah satu teori asam menurut Arrhenius adalah asam itu suatu zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+. Apa saja sifat-sifat asam? Buah-buahan yang masih muda jika dimakan bagaimana rasanya? Ya, betul. Buah-buah muda ini ketika dimakan berasa kecut atau masam. Itu merupakan salah satu dari contoh sifat asam. Nah, sekarang konteks yang kedua nih. Apa yang akan terjadi jika pagar yang terbuat dari besi sering terkena air hujan? Benar sekali. Jadi ketika besi terkena air hujan, lambat laun dia akan mengalami korosi atau perkaratan. Nah, itu juga merupakan contoh dari sifat asam, yaitu dapat menyebabkan suatu logam atau besi mengalami karat atau terjadinya karat atau korosi. Nah, beberapa contoh lain dari sifat-sifat asam adalah yang pertama, tadi sudah disebutkan, yaitu umumnya memiliki rasa masam. Tetapi tidak semua asam harus kita cicipin, karena ada asam yang berbahaya dan ada asam yang tidak berbahaya. Yang kedua, bersifat korosif atau mengikis. Tadi contohnya ketika besi atau pagar yang terbuat dari besi terkena air hujan, lama-kelamaan akan timbul karat atau mengalami korosi. Yang ketiga, bereaksi dengan logam. Banyak logam-logam yang akan mengalami reaksi ketika dimasukkan ke dalam suatu larutan asam. Yang keempat, jika bereaksi dengan basa, asam akan menghasilkan suatu garam. Yang kelima, dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya apa? Jadi kalau misalnya ada jeruk dicolokkan dengan suatu rangkaian listrik, dia akan dapat menyalakan apa? Dapat menyalakan lampu yang di rangkaian tersebut disetting. Yang keenam, memiliki pH atau derajat keasaman di bawah 7. Yang ketujuh, jika lakmus dimasukkan ke suatu larutan asam, akan mengubah lakmus biru menjadi merah. Dan lakmus merah tetap merah. Apa saja sih contoh dari asam-asam dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini contoh yang pertama adalah asam asetat. Ini sangat familiar ya bagi pecinta bakso, pecinta mie ayam, pecinta acar, pecinta pempek. Itu biasanya
ditambahkan suatu asam asetat atau asam cuka. Yang kedua, asam borat biasanya terdapat pada larutan obat pencuci mata. Yang ketiga, asam karbonat. Nah, bagi yang pecinta minuman-minuman bersoda seperti Sprite, Coca-Cola, Fanta, Bicola, Pepsi, dan seterusnya, itu mengandung asam karbonat. Yang keempat, asam klorida. Ini sangat familiar, hampir semua manusia ada asam kloridanya, yaitu di dalam lambung. Yang kelima, asam nitrat sebagai bahan baku untuk pembuatan pupuk dan peledak atau TNT ya, trinitrotoluena. Yang keenam, ada asam fosfat. Ini biasa digunakan untuk deterjen dan pupuk. Yang ketujuh, ada asam sulfat. Nah, ini biasanya digunakan untuk aki motor atau aki mobil. Bisa juga digunakan untuk bahan baku pembuatan pupuk. Nah, contoh asam yang lain adalah asam askorbat yang biasanya terdapat dalam buah jeruk, tomat, atau sayuran yang biasanya berwarna orange. Yang kedua, asam sitrat itu juga terkandung di jeruk. Ada asam tartrat, itu salah ketik ya, tartrat, atau yang biasa terdapat di buah anggur. Yang keempat, ada asam malat yang ada di buah apel. Yang kelima, ada asam metanoat. Nih, bagi yang kita mungkin pernah digigit oleh semut merah, itu biasanya kita gatel atau bentol, itu karena semut tersebut menyuntikkan suatu zat yang bernama asam semut atau asam formiat atau asam metanoat. Nah, sekarang kita masuk ke basa. Basa ini memiliki sifat-sifat yang hampir semuanya berlawanan dengan sifat asam. Ini contohnya ada produk yang Ustadz tampilkan, ada pasta gigi, ada sabun, ada deterjen, ada sampo juga atau produk-produk lainnya. Nah, pernahkah kita tidak sengaja menelan gitu ya busa sabun ketika kita mandi? Bagaimana rasanya? Benar sekali. Jadi ketika busa sabun ini masuk ke dalam mulut kita dan mengenai lidah, yang terasa adalah rasa pahit. Nah, adakah yang tahu apa itu basa? Di slide sebelumnya Ustadz sudah menjelaskan bahwa asam itu menghasilkan ion H+ dalam air. Nah, kalau basa itu adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Ini menurut Arrhenius juga. Nah, sifat-sifatnya, yang pertama umumnya memiliki rasa pahit. Yang kedua bersifat korosif juga dan kaustik, licin. Makanya ketika kita menggunakan sabun, biasanya kalau pegangannya nggak erat, itu biasanya sabunnya akan jatuh karena memiliki sifat kaustik atau licin. Biasanya juga kamar mandi kalau jarang dibersihkan, itu cenderung bikin lantainya licin karena mengandung sisa basa dari sabun, deterjen, sampo, pasta gigi, sehingga harus rajin kita bersihkan supaya kita aman di dalam kamar mandi. Yang ketiga, umumnya tidak bereaksi dengan logam. Kalau asam itu cenderung reaktif atau dapat bereaksi. Nah, kalau basa itu cenderung tidak bereaksi. Yang keempat, bereaksi dengan asam menghasilkan garam. Yang kelima, sama seperti asam, basa juga dapat menghasilkan arus listrik. Contohnya apa? Ketika kita kencing dan ternyata air kencing kita itu mengenai suatu rangkaian listrik yang terbuka, itu kita dapat kesetrum. Karena di dalam air kencing biasanya mengandung amoniak atau natrium hidroksida, walaupun mungkin kadarnya tidak terlalu besar, tapi itu akan memicu kita kesetrum karena mengandung sisa basa. Yang keenam, kalau asam pH-nya di bawah 7, sedangkan basa pH-nya di atas 7. Sifat yang ketujuh dari basa adalah mengubah warna lakmus merah jadi biru, sedangkan lakmus biru tetap biru. Nah, contohnya apa? Basa dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada aluminium hidroksida atau AlOH3, yang ini biasanya terdapat di dalam deodoran dan dalam obat antasid atau obat untuk sakit mah ya. Yang kedua, kalsium hidroksida biasanya dipakai untuk plester, mortar.
Yang ketiga, magnesium hidroksida. Biasanya juga digunakan untuk antasid atau obat mah dan obat urus-urus atau untuk lambung lah. Yang keempat, natrium hidroksida. Ini biasanya bahan baku untuk sabun, deterjen dan seterusnya yang mengandung basa. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu tentang garam. Di sini ada contoh produk garam yang mengandung iodium, ada petani garam. Nah, kenapa Ustadz menampilkan gambar kue atau gambar bolu? Apa hubungannya kue dengan garam? Ternyata garam itu apa? Garam itu adalah gabungan dari antara asam dengan basa. Jadi garam itu tidak semuanya memiliki rasa asin. Ada yang rasanya tawar, ada yang rasanya pahit dan seterusnya ya. Ada yang nggak bisa dikonsumsi juga. Nah, ini contoh-contoh garam dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama NaCl, ini mah udah terkenal ya. Nama lainnya adalah garam dapur. Ini manfaatnya apa? Sebagai penambah nafsu makan, sebagai pengawet alami. Yang kedua natrium bikarbonat atau rumus kimianya NaHCO3. Ini biasanya kita menyebutnya dengan baking soda atau soda kue. Ini sesuai manfaatnya, yaitu untuk mengembangkan kue, bolu dan seterusnya. Yang ketiga kalsium karbonat CaCO3, nama dagangnya kalsit, biasanya dimanfaatkan untuk cat tembok dan bahan karet. Yang keempat kalium nitrat sebagai bahan pupuk dan bahan peledak. Yang kelima kalium karbonat, biasanya dimanfaatkan untuk sabun, kaca. Yang keenam kalium fosfat, biasanya untuk deterjen, untuk pupuk juga bisa, untuk bahan baku pupuk. Yang ketujuh amonium klorida atau nama dagangnya itu salmiak. Ini biasanya baterai kering, biasanya yang ada di baterai jam. Nah, itu mengandung garam. Nah, ini reaksi-reaksi pembentukan garam. Di slide sebelumnya, asam itu dapat bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air. Ada juga basa dengan oksida asam. Bisa juga melalui asam dan oksida basa. Bisa juga melalui oksida asam dan oksida basa. Atau logam dengan asam menghasilkan garam dan gas hidrogen. Nah, reaksi-reaksi ini akan lebih dijelaskan lebih detail di dalam materi pelajaran di SMA nanti. Atau misalnya bagi antum yang ingin belajar lebih detail tentang ilmu kimia, boleh kita gabung di dalam study club atau kelompok belajar kimia. Insya Allah Ustadz salah satu pembimbingnya. Alhamdulillah untuk materi ini sudah Ustadz jelaskan, mudah-mudahan dapat difahami. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, keep hamasah.